Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Zakaria 12 ayat yang ke-11 sampai 13. Zakaria 12 ayat 11 sampai 13. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Zakaria 12 ayat 12. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Judul renungan kita hari ini adalah Mengintrospeksi Diri dan Bertobat, ditulis oleh Zondervan. Sahabat suara kasih, komunikasi yang Tuhan gunakan bisa pahit dan manis. Manisnya pengampunan datang setelah kesedihan atas dosa kita. Tetapi pertobatan sejati tidak dapat dibuat-buat. Seperti pengampunan itu sendiri adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan ingin kita menanggapi dengan pikiran, hati, dan tangan terbuka. Sebagai orang yang diubahkan untuk kerajaan-Nya. Tetapi banyak dari kita merupakan orang yang sangat sibuk, dan ketika ada masalah, kita cenderung melupakan apa yang penting. Korban selamat dari Holocaust Kristen Belanda, Corrie ten Boom tahun-tahun 1892 sampai tahun 1983. Memanfaatkan pengalaman masa perangnya untuk memberitahu kita, bagaimana kita memperoleh perspektif Tuhan melalui kesulitan. Mencari nafkah dapat membuat kita begitu sibuk, sehingga hari Sabat terasa seperti menjerat kita. Tidak hanya kekhawatiran yang menjerat kita, namun juga harapan bahagia. Saya ingat saat-saat selama Perang Dunia Kedua, ketika tiba-tiba ada ancaman langsung terhadap hidup kami, selama serangan udara atau di penjara. Pada saat itu Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan.
Dan hal itu memberikan perspektif yang sangat berbeda, karena Anda sangat dekat dengan kematian dan kekekalan. Anda melihat bahwa hal-hal kecil menjadi kecil, dan hal-hal besar menjadi besar. Anda akan melihat semuanya dalam proporsi yang tepat. Terkadang kita perlu memisahkan diri untuk melihat ke dalam, demi mencapai ketenangan yang memungkinkan pertobatan. Jenis refleksi pribadi yang dikenal sebagai introspeksi telah menghilang dari kehidupan kita, apalagi kosakata kita. Ketika kita membahasnya, banyak dari kita memandang refleksi dalam bentuk apapun sebagai terlalu memakan waktu, bahkan tidak produktif. Mengapa orang Kristen tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menderita karena dosa mereka dan memohon belas kasihan? Hannah Whitall Smith tahun-tahun 1832 sampai tahun 1911, pembicara dan penulis awam dalam Gerakan Kekudusan merefleksikan. Setiap jiwa yang hidup, cepat atau lambat harus datang ke tempat di mana ia dapat mempercayai Tuhan. Jika saya diizinkan untuk mengungkapkannya, secara sederhana karena keberadaan Dia di dalam dirinya, dan bukan karena janji-janji atau karunia-karunia-Nya. Kita harus belajar untuk bersukacita di dalam Dia, ketika segala sesuatu di surga dan di bumi tampaknya gagal. Satu-satunya cara di mana tempat ini dapat dicapai adalah dengan jiwa yang dipaksa untuk menghadapi dalam pengalamannya sendiri, yaitu kehilangan semua hal baik ke dalam maupun keluar. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Saya tidak bermaksud bahwa semua teman seseorang harus mati, atau semua uang seseorang harus hilang. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa jiwa akan menemukan dirinya sendiri, baik dari penyebab lahiriah maupun batiniah, sepi, dan kehilangan, dan kosong dari semua penghiburan. Itu harus mengakhiri segala sesuatu yang bukan Tuhan, dan tidak boleh ada lagi yang tersisa untuk beristirahat di dalam atau di luar. Jadi minggu ini sisihkanlah waktu kita untuk introspeksi diri, untuk berdoa dan melakukan pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan.
Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.